Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Yasin Isnaini, Zahra Nisaul Haj, Anil Tarifadatul Hanin, dan Muhammad Zakaria Mubarak akan mempresentasikan makalah dengan judul Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Adapun yang akan kita bahas adalah sejarah proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, serta menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak penjelasan dari kelompok kami. Sejarah dan proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila. Pancasila dikenal sebagai jiwa bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila memang sudah ada dan hidup dalam diri masyarakat Indonesia. Dari aspek kesejarahan, proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila dapat dikategorikan ke dalam 7 periode sejarah. Yang pertama, masa sebelum kedatangan bangsa Barat sampai keruntuhan Kerajaan Majapahit tahun 1525. Pada masa ini terdapat berbagai kondisi dan indikasi, antara lain nilai-nilai dasar Pancasila pada dasarnya telah lahir sejak lama di kalangan bangsa Indonesia, yaitu sejak zaman kerajaan. Dalam buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, ditemukan istilah Pancasila yang berarti berbatu sendi yang 5. Lalu, istilah Bhinneka Tunggal Ika juga ditemukan ke dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dan yang keempat, kerukunan hidup antar umat beragama telah tumbuh nyata sejak zaman Sriwijaya. Yang kedua, masa kedatangan bangsa Barat. Pada masa ini juga ditandai dengan beberapa kondisi dan indikasi. Yang pertama, kedatangan bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda telah membawa berbagai penderitaan. Namun nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan tetap terpelihara dan dipertahankan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, penjajahan VOC dilanjutkan dengan penjajahan pemerintahan Belanda sejak 1799 yang membuat penderitaan bangsa Indonesia semakin panjang. Yang ketiga, masa perjuangan melawan imperialisme Belanda. Pada masa ini, cuma lewat politik kultur stelsel, penderitaan bangsa Indonesia semakin parah. Namun akhirnya mulai membangkitkan semangat dan rasa dendam, serta memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk melawan dan merebut kemerdekaan serta kedaulatannya. Namun karena belum terorganisir secara nasional, maka perlawanan dapat dipatahkan satu persatu seperti yang terjadi pada Perang Padri, Perang Aceh, dan perang-perang yang lainnya. Yang keempat, ada masa bangkitnya kesadaran nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka dalam satu wadah negara kesatuan. Pada masa ini juga ditandai dengan beberapa indikasi dan kondisi. Yang pertama, ada pada tahun 1870, kultur stelsel fano-monopolistik digantikan dengan agraris wet. Lalu yang kedua, kondisi ini dikritik oleh G. van de Venter lewat politik etis dan politik teologi. Yang ketiga, politik etis pada dasarnya hanya bertujuan untuk balas budi tingkat rendah, namun malah berdampak positif bagi bangsa Indonesia dalam melahirkan kaum terpelajar dan melahirkan kaum pergerakan. Yang keempat, proses kebangkitan kesadaran juga didorong oleh perlawanan rakyat Filipina terhadap Spanyol, lalu Jepang terhadap Rusia, dan Tiongkok terhadap Inggris. Yang kelima, pada awal abad ke-20 lahir berbagai pergerakan nasional. Yang keenam, kegagalan PKI yang memberontak dikarenakan persiapan yang belum matang dan juga karena ajaran yang menjadi landasan perjuangannya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia pada umumnya. Yang ketujuh, tahap berikutnya lahir berbagai perkumpulan atau partai pergerakan.
Yang kedelapan, pada zaman pancaroba, taktik perjuangan dirubah dengan taktik komorimis dan kooperatif. Masa yang berikutnya, yaitu masa yang kelima, berakhirnya pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia. Pada masa ini, selama terjadinya Perang Dunia Kedua, kedudukan Belanda di Eropa semakin lemah. Lalu, saat situasi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka, namun kekuatan bala tentara Jepang yang lain masuk ke Pulau Indonesia sehingga Indonesia belum jadi merdeka. Lalu pada akhirnya 9 Maret 1942, Hindia Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 350 tahun dan menyerah kepada Jepang. Kemudian mulailah Indonesia dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun. Masa yang keenam, yaitu 3,5 tahun di bawah pemerintahan militer Jepang. Pada masa ini, pemerintahan Jepang terus senantiasa mengumbar janji-janji untuk merdeka, meskipun tidak pernah diwujudkan dan tidak digunakan sebagai taktik untuk mempertahankan daerah jajahan dan ambisi Jepang untuk mewujudkan Asia Raya atau Semboyan 3A. Janji Jepang terus memberikan kemerdekaan Indonesia secara perlahan diingkari dengan mengeluarkan berbagai undang-undang yang melarang Indonesia berserikat dan berkumpul membicarakan pergerakan, propaganda, dan larangan pengibaran bendera merah putih. Dengan demikian, pada masa penjajahan Jepang ini tidak kalah kejamnya dari kolonial Belanda. Masa yang terakhir atau masa yang ketujuh ada zaman kemerdekaan sampai zaman sekarang. Pada masa ini juga terjadi berbagai peristiwa penting, yaitu antara lain, yang pertama ada pembentukan BPUPKI. Yang kedua, ada peristiwa sidang BPUPKI yang pertama yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang proses perumusan mengenai apa yang akan menjadi dasar filsafat negara Indonesia merdeka. Lalu yang ketiga, ada sidang BPUPKI yang kedua. Sidang ini terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dan pada sidang ini membahas tentang perumusan perancangan Undang-Undang Dasar atau RUUD. Dan yang terakhir, ada peristiwa penting yaitu pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Identitas bangsa tidak lepas dengan budaya Indonesia. Budaya merupakan proses cipta rasa dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental atau tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang menimbulkan tekad kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau biasa juga dengan jiwa bangsa.
Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik Pancasila dalam kajian sejarah. Sumber historis dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila merupakan 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang sejak dahulu. Pancasila dibuat bukan untuk kepentingan individu, namun melainkan untuk kepentingan bersama, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Dari hal tersebut, tentu saja Pancasila dibuat dengan melihat beberapa aspek kehidupan, misalnya dari aspek ketuhanan dan kemanusiaan. Di dalam Pancasila terdapat pokok-pokok yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana semestinya beragama, berbangsa, dan bermasyarakat. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hal yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan Pancasila hendaknya dilakukan dalam sehari-hari dimanapun dan kapanpun kita berada. Pancasila dibuat dari banyak sumber, di antaranya adalah agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen. Tentu saja di dalamnya terdapat beraneka ragam baik agama, adat istiadat, maupun kebudayaan. Pada masa lampau, pengakuan tentang adanya Tuhan sudah ada, namun praktek pemujaannya sangat beragam. Banyak orang yang dahulu yang percaya pada kekuatan supranatural, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi pada Tuhan, dan konsep hidup yang dihubungkan dengan Tuhan. Dengan contoh keragaman seperti itulah bangsa Indonesia dapat disatukan dengan Pancasila. Pancasila tidak menyebut salah satu dari Tuhan yang disembah, namun di dalam Pancasila telah disebutkan Tuhan yang Maha Esa yang mencakup semua Tuhan umat beragama. Pancasila merupakan hal yang paling mendasar dalam bangsa Indonesia. Karena dengan adanya Pancasila, masyarakat dapat mempertimbangkan sikap dan perilaku terhadap lingkungan sosial. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia ini tentu saja memberikan pondasi yang sangat kuat dalam menjalankan tatanan kehidupan baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Selain sebagai pedoman dalam masyarakat berperilaku, Pancasila juga berposisi sebagai landasan hukum tertinggi dalam bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan sumber dari segala hukum. Sumber sosiologis dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila adalah dasar negara dengan ideologi Pancasila yang menjadi landasan, paduan, serta pedoman formal kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia sudah selayaknya menempatkan Pancasila pada posisi yang luhur dan mulia. Akan tetapi bukan juga menuhankan Pancasila itu sendiri. Pada abad 14 Masehi, istilah Pancasila sudah dikenal dengan maknanya yang berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu perpaduan panca dan sila. Berikut pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religius yang bersifat penting sebagai sumber masyarakat berperilaku dalam kehidupan. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang penduduknya multi agama dan multi keyakinan. Dengan begitu, bangsa Indonesia diharapkan menjadi negara yang bertoleransi tinggi. Karena banyaknya penduduk yang multi agama dan multi keyakinan agar tercapai kerukunan dan tujuan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan atau universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang dianggap penting sebagai hal yang paling mendasar dalam beretika politik kehidupan bernegara. Yang ketiga, nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dan lebih dekat dalam pergaulan lingkungan kebangsaan dan pergaulan dunia yang lebih jauh daripada pergaulan terhadap kelompok atau golongan. Dengan tujuan memperkuat visi dan misi bangsa, serta memperkuat budaya-budaya dan tradisi. Yang keempat, nilai ketuhanan, kemanusiaan yang harus menjunjung tinggi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dengan
memegang teguh prinsip musyawarah mufakat dan tidak membeda-bedakan setiap warga tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, warga negara juga dapat mempertimbangkan segala keputusan yang hendak mereka ambil. Yang kelima, nilai ketuhanan, kemanusiaan, serta permusyawaratan yang mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial memberikan pengaruh pada usaha untuk menemukan cita-cita negara bangsa Indonesia. Sehingga terbentuklah negara dengan struktur sosial. Keadilan ada tidak lain untuk pemenuhan hak warga masyarakat dan pelaksanaan kewajibannya agar kehidupannya menjadi benar dan seimbang. Sumber politis dalam kajian sejarah bangsa. Setiap negara tentu saja mempunyai sistem politik, karena dalam sistem politik itu sendiri mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, politik sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama untuk negara hukum seperti Indonesia. Hukum sering melibatkan politik dalam pembentukan dan pelaksanaannya, namun tidak jarang banyak orang yang menyalahgunakan politik dalam kehidupan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Terkait dengan hal itu, Pancasila menjadikan pedoman untuk masyarakat agar berpolitik dengan benar. Pancasila menyatukan banyak ide dari tokoh-tokoh perumus Pancasila itu sendiri. Mereka berkolaborasi dengan mempertimbangkan banyak hal hingga menjadi Pancasila saat ini. Sejak ditetapkan, sering terdapat pasang surut dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Warga negara terkadang salah dalam memposisikan nilai-nilai tersebut. Dari hal ini dapat mengakibatkan ketidakrukunan hingga pergantian ideologi. Pancasila memiliki peran sebagai sistem etika, di mana sistem merupakan sumber dalam penyusunan berbagai aturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat norma-norma dasar. Pancasila memiliki peran sebagai sistem etika, di mana sistem merupakan sumber dalam penyusunan berbagai aturan perundang-undangan yang di dalamnya termasuk norma-norma dasar. Dalam hal ini, Pancasila dalam posisi norma tertinggi bersifat abstrak, sedangkan perundang-undangan bersifat konkret. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, Pancasila yang kita kenal sebagai ideologi bangsa, sebelum ditetapkan telah mengalami banyak proses, mulai dari penggalian, penyusunan hingga perumusan. Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa, karena Pancasila merupakan identitas, kepribadian, pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian leluhur bangsa. Hal itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia, diambil dari agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.